pagi ya, dimana kita akan bahas tentang segmen Flash News. Di sini kita akan bahas berita-berita yang menarik yang mungkin bisa jadi ide investasi untuk smart investor semua. Jadi langsung aja, gak usah panjang lebar lagi. Yang pertama kita bahas adalah indeksnya. Indeks seperti yang kita bahas juga di minggu lalu, area pergerakannya masih ada di rentang resisten 7.000 dan support 6.750-an. Kurang lebih masih akan bergerak mondar-mandir di situ-situ aja sampai antara resistennya atau supportnya terbreakout seperti itu. Dan sekarang kita akan coba lihat untuk pergerakan asing minggu lalu seperti apa. Untuk minggu lalu di regular market asing sudah net buy sekitar 1,3 triliun. Nah ini sudah agak turun ya dibanding beberapa minggu sebelumnya. Ini seleranya sepertinya sudah mulai agak turun. Lalu kita akan coba lihat movers apa saja, saham-saham apa yang dibeli dan dijual oleh asing. Selama 1 minggu kemarin di regular market, yang paling banyak dibeli oleh asing itu adalah Astra, Telkom, Adaro, MTK, dan MDKA. Yang paling banyak dijual adalah BBCA, BBRI, ICBP, TOWR, dan HIL. Itu adalah 5 saham paling banyak dibeli dan dijual oleh asing. Nah sekarang kita akan masuk ke berita emitennya. Nah di minggu ini cukup banyak berita emiten yang cukup menarik ya. Jadi yang pertama itu dibuka oleh LPPF. Jadi LPPF mengubah batasan harga buybacknya dari cuma 4.700 ke 7.950 per lembar saham. Itu artinya apa? Artinya di harga sekarang 5.800 ini masih akan dilakukan buyback. Nah teman-teman sudah mulai bisa dianalisa ya kira-kira supply and demand-nya gimana. Karena ini sepertinya buyback akan terus berlanjut sampai di rentang 7.900-an. Itu berita pertama. Berita kedua, kita akan ngomongin tentang Era Jaya. Jadi Era Jaya ini memang adalah salah satu bisnis atau perusahaan yang ada di IHSG yang cukup agresif untuk ekspansi ya. Kita bisa lihat di sini Era Jaya mau bentuk joint venture dengan PT PAM atau Perjuangan Anak Muda. Jadi ini mau buat bisnis yang sifatnya seperti jaringan retail supermarket, toserba, dan grocery. Jadi ini memang menarik banget. Era itu mulai buka bisnis yang di luar bisnis utamanya, yaitu jualan handphone. Jadi nggak hanya jualan handphone aja, ini mulai banyak banget bisnis yang dibuka. Dan kita bisa lihat memang ini cukup efektif ya sepertinya untuk Era, karena kita bisa lihat growth dari revenue dan net profitnya itu memang cukup baik ya setelah dia melakukan strategi ekspansi seperti itu. Nah itu adalah berita kedua, Era Jaya mau ekspansi ke retail, super retail, grocery, dan segala macam. Berikutnya adalah berita ketiga, kita ngomongin ke perusahaan batubara. Jadi ada 2 perusahaan batubara yang cukup terkenal. Yang pertama adalah DOIT. DOIT mau melakukan aksi korporasi buyback saham sebesar 473,55 miliar. Dan sebaliknya satu perusahaan lainnya itu adalah ITMG. ITMG mau jual saham treasury. Jadi ini kebalikannya ya, satu mau beli, yang satunya mau jualan. Ya ini dan ini sudah cukup berlangsung ya, jadi udah ada yang dijual sekitar 7,2 juta, tapi masih ada rencana penjualan yang lain lagi seperti itu. Nah artinya apa teman-teman, bisa kaji nih kira-kira mana yang lebih prospek untuk harganya naik, apakah yang jualan atau yang baru beli seperti itu. Itu adalah berita ketiga. Berita yang keempat berasal dari minyak sawit. Jadi ini minggu kemarin itu mulai diumumkan bahwa DMO minyak sawit naik dari 20% jadi 30%. Ini artinya apa ya? Ini artinya kurang menguntungkan untuk perusahaan sawit di dalam negeri, karena mereka harus jualan di dalam negeri 30%. Sisanya baru boleh ekspor, sedangkan yang untung itu yang ekspor. Nah ini mau nggak mau harus dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng nasional seperti itu ya. Itu adalah berita keempat. Berita kelima, kita akan membahas Mtel. Mtel mau bagi dividen yang jumlahnya kurang lebih sekitar 70% laba bersih, artinya DPR-nya 70% ya. Kita bisa lihat Mtel ini adalah salah satu IPO terbesar di tahun kemarin ya. Jadi kita bisa lihat ini Mtel ini kurang lebih kalau dibagi dihitung-hitung labanya 1,38 yang dibagikan maksimal 70%. Jadi dengan harga sekitar 800, kemungkinan besar dividen yield-nya ada di rentang 1% sampai 2%. Seperti itu. Nah, berikutnya berita keenam ini yang menarik ya, yaitu adalah dari Ato. Meskipun saya di sini nggak terlalu gemar saham-saham banking, tapi saya cukup menarik dengan berita ini. Ato yang tahun 2021 kemarin ini itu berhasil mencatatkan laba. Jadi kan untuk saham-saham bank digital ini diprediksi itu belum akan mendapatkan laba dalam waktu dekat karena masih bakar uang. Ternyata Arto itu membantah semuanya. Dia berhasil untung di tahun 2021. Ini saya sendiri juga nggak expect akan untung seperti itu. Dan kita bisa lihat di LK-nya memang untungnya berasal dari
pendapatan organik ya dari bunga ya. Jadi memang dari 90 jadi ke 525, ini naiknya kurang lebih sekitar hampir 6 kali lipat ya. Dan ini memang berasal dari pendapatan bunga. Artinya orang yang minjem duit di Arto itu sekarang lebih banyak gitu ya. Dan ini tentunya menjadi ancaman untuk bank-bank digital lainnya ya, karena ya kita mungkin sudah akan mulai menemukan jagoannya di bank digital siapa gitu. Bank-bank digital yang mediocre ya terancam mati, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang berita global ya, makro. Nah, kita di sini akan melihat update dari perang Rusia dan Ukraina ya. Jadi kita bisa lihat di perang Rusia dan Ukraina, di sini kita bisa lihat memang masih terlihat perang untuk mendekati ibu kota Kiev ya. Jadi belum terlihat ada mereda. Terus kemudian juga ada tuduhan kegiatan biologis di Ukraina, ini yang mau dibahas di PBB. Itu di berita Ukraina. Dan kemudian berikutnya adalah tentang inflasi, dan ini inflasi ini menarik banget ya, karena sepertinya minggu depan ini akan diadakan rapat The Fed yang menentukan suku bunga bakal seperti apa. Ternyata untuk Februari kemarin itu naik lagi inflasi ke 7,9%. Dan diprediksi Maret ini karena harga komoditas yang naik terus, akhirnya diprediksi inflasi bakal ke 9%-an. Dan oleh karena itu, ya minimal itu 25 basis poin itu bakal sudah dipastikan bakal naik suku bunga ya. Kalau lebih, nah itu yang mungkin akan menimbulkan efek kejut ke market-market. Jadi bisa ngedrop kalau misalnya lebih dari 25 basis poin dinaikkan. Seperti itu. Nah, itu untuk berita globalnya. Sekarang kita menuju ke komoditas. Untuk komoditas kita bisa lihat dari market MCX ya. Kita lihat ini dari nickel future di India. Kita bisa lihat harganya ini kemarin tinggi banget terus ngedrop seperti ini, sekarang masih lanjut turun. Belum kelihatan mau mantul tapi sepertinya sudah mereda tekanan jualnya. Seperti itu. Itu untuk nikel. Kemudian untuk CPO seperti apa? CPO kita bisa lihat. Kita buat weekly dulu. Nah, CPO juga menunjukkan adanya tanda-tanda doji juga ya, mulai ada tekanan jual, wajar lah ya, udah naik banyak banget. Terus untuk natural gas sama, terus kemudian untuk batu bara juga sama, sudah turun ke level 350-an. Untuk emas juga kemarin sempat melewati 2000, sekarang masih tertahan di 1988. Untuk minyak juga sama ya, baik itu Brent ataupun crude itu sama aja ya. Jadi ini masih sempat naik tinggi 128, tapi ini balik lagi, terus kemudian turun hampir ke 100 ya, naik lagi akhirnya, mantul lagi. Seperti itu. Jadi berita komoditas, kesimpulannya minggu lalu itu banyak yang mulai tergelincir, banyak yang taking profit dan segala macam, karena udah naik cukup tinggi banget, wajar lah ya. Dan untuk kripto, kita bisa lihat kripto masih berada di channel segitiganya ini ya. Jadi masih di sini-sini. Ini super resisten udah mulai terbentuk. Ini memang terlihat banget volume kripto sudah mulai agak menurun ya. Seperti itu. Mungkin itu aja episode kali ini. Kalau teman-teman suka dan senang berita-berita seperti ini, kesimpulan-kesimpulan seperti ini, rangkuman seperti ini, jangan lupa dan jangan segan-segan untuk like, komen, dan subscribe dan follow IG saya. Itu aja episode kali ini, karena itu baru seimbang. Tetap cerdas dan tetap santai.